Dunia saat ini mengalami banyak sekali krisis. Salah satunya yang saya soroti adalah krisis penyesalan. Mulai menormalisasi dosa dan juga kehilangan rasa bersalah atas materialisme, atas ketidakadilan, atas pornografi. Bahkan orang orang saat ini kalau buka YouTube, buka Instagram, macam-macam loh. Orang tuh tidak malu lagi loh menceritakan dosanya secara sadar di media sosial dan tidak ada tanda-tanda pertobatan dalam diri. Cobalah kita lihat budaya saat ini. Demi mendapatkan atensi yang besar, hanya dari itu, kemudian mereka ditawarkan banyak sekali beragam afiliasi produk, mendapatkan income yang besar hanya dari channel yang menurut saya sekali lagi tidak punya mutu secara moral ataupun pendidikan bagi bangsa ini. Saya yakin ibu bapak dan teman-teman sekalian paham yang saya maksud gitu ya. Bahkan ada suatu tren yang dijadikan standar bagi seluruh orang-orang di media sosial. Ada garis merah di atas kepala. Bagaimana kita tidak menangis terhadap zaman ini? Bagaimana kita tidak gemetar gitu, membayangkan masa depan gereja bertahan dalam dunia ini? Atau bahkan sebenarnya yang kita gemetar adalah membayangkan masa depan dunia ini mau dibawa kemana? Dalam ranah iman ini mau dibawa kemana? Bagaimana kita tidak ingin berteriak terhadap krisis yang jelas-jelas sudah ada di depan mata? Makin berdosa seseorang, diceritakan pada orang lain, malah ditawarkan afiliasi produk gitu. Makin kaya pula dia. Tapi itulah sebetulnya yang patut kita tangisi gitu ya. Maka kita mestilah berbahagia ketika kita berduka cita melihat fenomena-fenomena seperti ini yang ada dalam hidup kita sendiri. Maka sebetulnya perikop ini menawarkan pertobatan personal ya, melalui eksamen konsensiae, pemeriksaan batin harian, solidaritas sosial, ketidakadilan yang sistemik seperti rasisme, eksploitasi, buruh dan lain sebagainya. Kemudian penghiburan melalui iman. Komunitas Kristen sekali lagi menjadi sangat relevan bagi kita yang mau berduka cita mengarungi dunia yang makin tidak berduka lagi ya gitu ya. Mereka tidak berduka tapi kita yang semakin berduka terhadap mereka. Kita diundang sebetulnya untuk memiliki duka cita itu. Maka kita tidak bisa lagi membandingkan kok dia lebih kaya. Bandingkan kita sama Santo Paulus gitu loh, yang mampu menangisi suatu bangsa. Tujuan kita adalah ke sana itu, minimal kalau belum mampu menangisi suatu bangsa kayak berat sekali, tujuan kita paling nggak ke sana. Kita mampu untuk berduka cita atas bangsa kita, atas fenomena yang terjadi dalam bangsa kita. Dan itu sudah banyak sekali lah. Maka melalui perikop ini, sabda bahagia yang kedua, kita diundang sebetulnya untuk punya duka cita yang membawa kehidupan. Atas dosa sendiri maupun atas dosa orang lain. Dalam dunia yang sering menghindari tanggung jawab, dan ayat ini menawarkan jalan pembebasan melalui pertobatan dan pengharapan akan penghiburan yang ilahi. Santo Agustinus dan Yohanes Chrysostomus.